Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari depan. Bapak dan Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Saya akan bacakan Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, membaca judul perikop ini, maka perhatian kita akan diarahkan soal pajak. Dan kalau kita berbicara soal pajak, tentu itu adalah menyangkut paut soal uang atau materi, dan juga tanggung jawab kepada pemerintah dan negara. Namun bila kita cermati nas khotbah ini, Yesus tidak sedang berkhotbah atau mengajar tentang pajak. Tidak. Yesus tidak berbicara soal pajak. Justru yang membicarakan itu, mengangkat topik itu adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian, pengikut-pengikut Herodes. Dan pertanyaan mereka soal bayar pajak kepada pemerintah itu pun bukan hendak meminta pandangan Yesus atau pendapat Yesus. Mereka tidak tulus. Mereka tidak mau, bukan ingin meminta penjelasan atau pemahaman yang lebih dalam lagi soal pajak kepada Yesus. Tidak. Tetapi justru mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan seputar pajak itu, soal bayar pajak itu. Ayat 15 itu sudah cukup jelas. Matius mengatakan tujuan pertemuan antara Herodian dan Farisi bertemu dengan Yesus itu jelas-jelas dalam ayat 15 itu Matius mengungkapkannya. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi bukan soal pajak, tapi pertanyaan soal pajak itu dipakai untuk menjerat atau menjatuhkan wibawa Yesus. Moga-moga Yesus salah menjawab dan menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Karena ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sangat dilematis ketika itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Farisi dan Herodian ini adalah dua kelompok yang sebenarnya tidak pernah sejalan dalam masyarakat Yahudi. Mereka tidak pernah sejalan.
tetapi bersekongkol iya. Ini Farisi adalah aktivis bait Allah, sementara Herodian itu aktivis kerajaan di kekaisaran atau pengikut-pengikut Herodes, pegawai-pegawai Herodes. Farisi itu adalah golongan yang tidak setuju membayar pajak. Mereka tidak setuju membayar pajak kepada kaisar, karena mereka memahami bahwa apa yang mereka miliki itu diberikan oleh Allah. Karena itu tidak ada orang yang berhak memajaknya, karena itu pemberian Allah. Secara khusus tanah. Tanah itu kan milik leluhur, milik bangsa Israel dulu, dan itu diberikan oleh Allah, dan tidak ada yang boleh mengklaim itu menjadi miliknya, sehingga harus memungut pajak dari tanah itu. Bagi pemahaman Farisi, ketika mereka mau membayar pajak kepada kaisar, berarti itu mengakui kekuasaan kaisar atas milik tanah mereka itu. Padahal mereka tidak memiliki pemahaman itu dari sisi keagamaan mereka, agama Yahudi. Sementara golongan Herodian tentulah sangat setuju sekali kalau pajak dibayar, karena mereka adalah pegawai-pegawai pemerintahan kaisar. Mereka digaji dari pajak. Ya, tentulah tidak mungkin mereka mengatakan tidak setuju bayar pajak. Dari mana mereka dapat gaji? Jadi dua latar belakang yang berbeda, tetapi untuk satu tujuan yang jahat, menjerat Yesus, mereka bisa bertemu, bisa bersatu. Kita ingat ketika penyaliban Tuhan Yesus, ada dua orang yang selama ini bermusuhan, tetapi untuk menyalibkan Tuhan Yesus, mereka boleh bersatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam praktek sehari-hari, itu tadi yang saya katakan, Farisi dan Herodian ini tidak sejalan, tetapi mereka selalu berada dalam konflik kepentingan. Tetapi untuk tujuan bersama, menyingkirkan Yesus, mereka boleh duduk bersama, bahkan boleh berdiskusi berlama-lama sampai menghasilkan sebuah pertanyaan jebakan. Itu pertanyaan itu tidak muncul begitu saja, tentulah membutuhkan diskusi yang cukup alot. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita buat? Ya itu kan butuh diskusi. Kalau begitu kita buat saja pertanyaan, atau begini, atau begini. Ya, untuk hal-hal itu mereka bisa menghabiskan waktunya dan mengambil kesepakatan untuk sebuah pertanyaan jebakan, untuk menjatuhkan dan menghancurkan wibawa Yesus. Kita diingatkan Amang dan Inang lewat nats ini, supaya kita jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat, bersekongkol, karena dipastikan Tuhan tahu. Jelas sekali hati Herodian dan juga orang Farisi itu jelas-jelas Tuhan tahu. Kenapa kamu mencobai aku? Dari mana tahu Tuhan Yesus? Toh mereka berbicara jauh kok. Itu artinya Tuhan Yesus itu tahu, karena Dia adalah Tuhan. Kita diingatkan agar tidak melakukan rencana-rencana jahat terhadap seseorang, atau terhadap siapapun, atau terhadap pemerintah. Kalau kita lihat di tayangan televisi atau media massa, koran, banyak sekali cara-cara orang, praktek-praktek persekongkolan untuk menjatuhkan seseorang atau untuk menghancurkan sekelompok orang. Menurut pemahaman kita, Allah tahu semuanya, dan karena itu Allah bekerja dalam dunia ini. Karena itu tidak perlu takut juga, Amang dan Inang, kalau kita pun disekongkoli untuk berbuat jahat, tetapi kita harus tetap berhati-hati dan terus mawas diri terhadap orang-orang seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus tahu niat busuk Farisi dan Herodian. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang munafik," katanya. Orang munafik itu tidak sejalan hidupnya dengan hatinya, tidak sejalan ucapannya dengan tindakannya.
Atau orang munafik itu adalah orang yang melapisi kebusukan hatinya dengan perkataan-perkataan yang sangat santun, perkataan-perkataan yang sangat indah-indah, yang manis-manis, dan sangat tertarik untuk didengar oleh orang. Itulah orang munafik. Orang munafik itu untuk meluruskan rencananya, dia akan memoles perkataannya dengan yang indah-indah, yang manis-manis, dan boleh memikat hati orang. Dan itulah yang dilancarkan kepada Yesus. Di depan Yesus, orang Farisi dan Herodian itu begitu santunnya dan hormatnya. Mari kita lihat perkataan mereka. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Sempurna sekali pujian itu kepada Yesus. Tetapi di balik sikap hormat dan ucapan-ucapan santun itu, mereka ingin menjatuhkan Yesus. Mereka ingin menangkap Yesus, kalau boleh memenjarakan Yesus, bahkan mematikan Yesus. Agar rencana-rencana mereka, praktek-praktek mereka yang jahat itu boleh berjalan mulus. Disinilah amang-inang kehebatan Yesus, keunikan Yesus, dan kelebihan Yesus. Dia tahu kelompok itu adalah orang jahat, berniat jahat, hatinya busuk, munafik. Tetapi Yesus tidak mengusir mereka, tidak menolak mereka. Tetapi Yesus tetap merespon mereka. Yesus tetap meladeni pertanyaan jebakan itu, dan balik bertanya. Dan ini kita temukan dalam Injil tidak sekali dua kali. Yesus itu senang sekali berdialog, baik dengan lawan-lawan bicaranya maupun dengan murid-muridnya. Jadi Yesus itu senang sekali berdialog, berdiskusi. Dan itu kesempatan yang Tuhan pakai untuk menjadi bahan ajar bagi Yesus, menjadi bahan khotbah untuk memberikan pemahaman yang pas bagi orang-orang yang berdiskusi dengan dia. Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar sekaligus menghajar. Jadi menghajar itu kalimat positif, amang dan ina. Kalau di Wahyu, Wahyu mengatakan orang yang kukasihi adalah orang yang kuhajar. Itu. Wahyu mengatakan ucapan Yesus, orang yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Jadi kalau kita dihajar oleh Allah, tanda kasih itu, amang dan ina. Itu bukan tanda hukuman, tidak. Jadi di sini juga Yesus mengajar dan sekaligus menghajar orang-orang yang kurang mengerti, kurang memahami rencana Yesus datang ke dunia ini dan ajaran-ajaran Yesus. Marilah kita ambil amang dan ina. Apa pesan yang boleh kita lihat dari percakapan atau peristiwa pertemuan Herodian, Farisi, dan murid dan Yesus ini sendiri? Karena itu ada beberapa hal yang boleh kita ambil, kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, marilah kita, Nats ini mengajak kita, marilah kita berusaha dan teruslah belajar dan belajar, serta membuka diri untuk setiap pengajaran-pengajaran Yesus, untuk setiap khotbah-khotbah Yesus dan karya-karya Yesus dalam hidup kita. Sebab hanya dengan demikianlah kita terhindar untuk mencobai Tuhan. Bukankah itu yang terjadi dalam diri Farisi dan Herodian? Mereka tidak mau belajar dan berusaha memahami khotbah-khotbah Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Bahkan kalau kita lihat ketika Yesus mengajar, ketika Yesus berkhotbah, mereka selalu berada di tempat-tempat jauh, mengambil jarak, tapi mendengar-dengar. Mereka mengintip-intip Yesus dari jauh. Mereka tidak mau mendekat kepada Yesus, berusaha dan belajar mengerti apa pesan khotbah Yesus, apa ajaran-ajaran Yesus. Mereka selalu menutup dirinya. Karena itulah mereka sering sekali jatuh ke dalam pencobaan, mencobai Yesus. Jadi hanya orang yang tidak lengkap mengenal Tuhanlah yang selalu bertanya tentang siapa itu Tuhan. Kalau kita masih bertanya-tanya, amang dan inang, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa
Tuhan, di mana Tuhan ketika aku sakit? Di mana Tuhan ketika aku bergumul? Di mana Tuhan ketika aku berbeban berat? Di mana Tuhan ketika aku menghadapi sebuah kematian yang sangat menyakitkan? Ini kan menunjukkan kekurang lengkapan kita untuk mengenal Yesus itu dalam hidup kita, rencana Yesus itu di dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang Farisi. Mereka hidupnya gelisah. Hidup orang Farisi mereka merasa disaingi, ditandingi oleh Yesus. Tetapi seandainya mereka membuka dirinya untuk sebuah pengajaran Yesus, khotbah-khotbah Yesus, mereka akan diberi pemahaman yang baik. Dan karena itu mereka tidak akan jatuh kepada mencobai Yesus. Jadi orang Farisi dan Herodian itu terus diliputi rasa benci, rasa curiga, rasa iri, dengki kepada Yesus. Mereka tidak berusaha mengenal Yesus lebih dekat lagi. Mereka telah memproteksi dirinya dengan adat istiadat mereka, atau dengan hukum-hukum mereka, atau dengan ritual-ritual seremonial mereka yang sangat kaku. Sehingga ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang berbeda dari penerapannya, maka mereka berontak, mereka protes. Mereka merasa diri dikangkangi oleh Yesus. Padahal tidak sedikit pun Yesus merombak adat istiadat itu. Tidak sedikit pun Yesus menghancurkan hukum Taurat itu. Yesus hanya memberikan bagaimana cara penerapan hukum dan adat istiadat itu agar berangkat dari asas kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Sebenarnya Yesus tidak pernah datang ke dunia ini untuk menghancurkan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Hanya Yesus memperlakukannya berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang Farisi dan Herodian itu. Tetapi orang Herodian dan Farisi menganggap, wah ini penghancuran, ini sesuatu ajaran baru. Tidak. Pengaplikasiannya yang berbeda. Kalau objeknya sama sebenarnya. Sikap berusaha mengenal dan belajar terus-menerus kepada Yesus, itulah yang akan membawa hidup kita di dalam ketenangan, ketentraman, tidak gelisah. Ketika kita benar-benar mau belajar pada Yesus, kita akan terhindar dari sikap picik, dengki, iri kepada sesama. Ketika kita mau membuka hati dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, di sanalah kita akan sejahtera, batin kita sejahtera, tidak lagi dikendalikan oleh emosi dan keinginan-keinginan kita semata. Itulah kalau kita mau belajar, berusaha terus memahami ajaran dan khotbah-khotbah Yesus, dan juga rencana-rencana Yesus dalam hidup kita ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita diajak juga mengenal diri kita. Selain warga jemaat yang baik, kita juga dituntut menjadi warga negara yang baik. Kita adalah warga gereja, harusnya warga gereja yang baik idealnya. Tetapi kita juga diajak menjadi warga negara yang baik. Pertanyaan jebakan kaum Farisi dan Herodian ini Yesus pakai menjadi bahan pengajarannya untuk kedua kelompok tadi. Jadi Yesus tidak terjebak menjawab ya atau tidak. Guru, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tidak terjebak untuk itu. Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Yesus malah mengajarkan sebuah sikap tanggung jawab yang harus ditunjukkan oleh warga terhadap pemerintahnya. Warga masyarakat yang baik bertanggung jawab untuk memelihara kedamaian, keadilan, dan ketentraman bangsa. Artinya, Farisi dan Herodian adalah bagian dari masyarakat Yahudi atau bagian dari masyarakat Kekaisaran Romawi ketika itu. Mereka bertanggung jawab memelihara kedamaian, melawan ketidakadilan, baik dari pemerintah, baik dari kekaisaran, maupun dari lembaga-lembaga keagamaan. Karena tidak hanya lembaga pemerintahan yang melakukan ketidakadilan, gereja pun, lembaga keagamaan pun bisa terjebak melakukan ketidakadilan.
Jadi secara tidak langsung Yesus menegur kelompok Farisi dan Herodian ini soal tanggung jawab mereka. Bukan hanya tanggung jawab membayar pajak saja, itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mau menunjukkan sesuatu yang lebih luas lagi, soal sikap dan tanggung jawab sebagai warga di tengah-tengah pemerintahan. Apa peran baik yang oleh Farisi dan Herodian yang sudah mereka tunjukkan kepada pemerintahan kekaisaran ketika itu? Di mana golongan Farisi dan Herodian ketika terjadi ketidakadilan kepada rakyat miskin ketika itu, kepada orang-orang yang hak-haknya diperkosa oleh kaum-kaum terhormat, kaum-kaum besar? Di mana peran Farisi dan Herodian ketika itu? Yesus ingin mengatakan itu. Bukan hanya soal pajak itu terlalu kecil. Yesus sedang menegur kedua kelompok ini karena memang mereka juga adalah pelaku ketidakadilan dan pemerkosaan hak-hak kaum lemah. Farisi juga, Herodian juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, warga jemaat yang baik adalah warga masyarakat yang baik. Ini tidak dapat dipisahkan. Kita harus melihatnya seperti dua sisi mata uang. Bila yang satu kita tidak tunaikan dengan baik, maka sisi yang lain itu tidak akan lengkap. Bila kita tidak menjadi warga gereja yang baik, molo sudah di ruas nagur judo kita di pangaret tahap kewajiban-kewajiban pemerintah pun pasti itu juga akan nampak. Harus di gereja besok apa dulu, lama di luar. Itu kan? Ale molo ruas nabur judo kita di gereja di HKBP Serpong, pastilah dalam pekerjaan kita juga, kita sebagai pemimpin pasti kita baik, sebagai karyawan pasti kita baik. Karena tidak ada bedanya perlakuan itu, baik di gereja maupun di pemerintahan, dimanapun itu sama perlakuannya. Molo ruas nabur judo kita di soal, kita bayar pelean, kita bayar janji iman, kita memperhatikan gereja ini. Sama halnya juga pasti di luar juga kita memperhatikan pekerjaan kita, memperhatikan pemerintahan kita, memperhatikan karyawan kita, hormat kepada pimpinan, pastilah itu. Ale muludang songonita bahedisan, berarti ada yang rusak di sini. Jadi itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Menjadi warga jemaat yang baik dan juga menjadi warga gereja, warga masyarakat yang baik juga. Amang inang banyak sekali yang boleh kita tunjukkan bahwa kita ini warga gereja yang baik di tempat kita. Banyak sekali yang boleh kita tunjukkan peran kita sebagai warga masyarakat yang baik. Itu boleh kita tunjukkan di tempat kita, misalnya di tingkat RT dan RW. Kita boleh berperan di sana, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat juga. Yang saya tahu dari jemaat HKBP Serpong saja ada beberapa yang pernah atau yang menjabat sebagai ketua RT dan ketua RW dari HKBP Serpong. Itu juga sudah merupakan peran. Jadi mau dipilih di tagabe ketua RT RW amang ina di Hutata, tahu lu ima. Di situ perata untuk menunjukkan kita adalah warga negara yang baik, bukan hanya warga gereja yang baik. Dan tidak hanya itu, hal yang sangat sederhana, membuang sampah pada tempatnya itu juga sudah menunjukkan warga negara yang baik. Itu kan harus pemerintah tapi madokon unang mabelokos sampah sembarangan, apalagi di gereja. Itu kan. Sedangkan pemerintah kita pun mengatakan jangan buang sampah dengan sembarangan, apalagi di gereja. Seharusnya di gereja itu tidak harus ada lagi merek dilarang membuang sampah. Harusnya itu tidak usah ditulis lagi sebenarnya. Di gereja itu sudah harus selesai. Itu bukan harus menjadi persoalan lagi. Dilarang merokok di gereja, ipidang pola bayi lebih. Ngaikon harus pemerintah tempat-tempat publik saja tidak boleh lagi merokok, apalagi lah di gereja, kan itu. Jadi dong pola bayi bayi lihat yang ada, setuju main ada. Pola bayi bayi dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan. Seolah-olah kita tidak pernah beres atau selesai dengan persoalan yang sederhana itu. Dan kita juga bisa berperan untuk mematuhi rambu-rambu atau peraturan. Kemudian kita di mana-mana pun kita selalu taat, berbudaya antri. Kalaupun kita harus ikut demolah dengan tertib.
Kalau kita seorang pelajar, mahasiswa, hindarkanlah tawuran. Karena kita juga adalah warga atau pelajar yang baik, atau tidak merusak fasilitas-fasilitas umum, tetapi memelihara fasilitas umum. Termasuk juga seperti dalam nas ini, membayar pajak. Itu tuh. Tidak dapat disangkal bahwa pemasukan dari pajak itu membawa kesejahteraan, membangun bangsa kita ini, Indonesia. Dan ada kalak naboi, madoki, ikon gara do pajak dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Ikon gara doi itu napatut mengalih pajak, napatut dipajak. Bahkan secara tidak langsung Amang Inang ketika kita ke restoran, kita sudah dipajak kok 10% dari makanan yang kita makan. Kita beli makanan-makanan di mall atau dimanapun, itu sudah dipajak. Artinya itu sesuatu yang baik, dan itu harus kita tunaikan sebagai warga negara yang baik, yang taat pajak. Sebagai warga negara yang baik, warga gereja juga yang baik, yang taat kepada peraturan pemerintah. Meskipun Yesus terkesan tidak memberi jawab dengan tegas soal bayar pajak, namun yang jelas mengharuskan untuk bayar pajak bagi yang wajib pajak. Ini bisa kita bandingkan dengan ucapan Paulus di Roma 13 ayat 6 dan 7 khususnya. Karena Paulus di ayat 1-nya Roma 13 itu mengatakan pemerintah itu berasal dari Allah, dan pemerintah itu adalah hamba Allah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini kita harus hormat kepada pemerintah, kepada presiden yang nanti akan dilantik, seperti dalam doa syafaat tadi, Joko Widodo dan Yusuf Kala. Itu adalah presiden kita, pemerintah kita. Mari kita hormati dengan menjadi warga negara yang baik. Tak boleh kupajumpa kita dohok Jokowi, tetapi marilah kita di tempat kita masing-masing menunjukkan aku ini warga negara yang baik di rumahku, di lingkunganku, dan dimanapun. Nampe nian boidoi nilai plus, ba boido rohita tu dia tu Monas untuk acara ininya kan, acara syukuran dia ngomong mau istilah gerejawi kan, acara syukuran si Jokowi do JK, tapi pelantikannya di gedung MPR DPR, itu terbatas undangan tu si dan bui hita tu si, ale mau lo sana hita lah, boido hita tu san. Naik patuduhon saya adalah warga negara yang baik. Ale dang medok nasoroi dan warga negara yang baik. Dah, boy do tatot ton televisi ade. Iya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, di sini kepada kita ditampilkan peran ganda sebagai warga jemaat, kewajiban duniawi kepada negara. Itu. Jadi dua peran kita sebenarnya sebagai warga jemaat, dan juga kewajiban kita kepada dunia dan kewajiban kita secara rohani, yaitu kepada Tuhan. Secara duniawi itu kepada negara, pemerintah. Peran kita secara rohani itu kepada Tuhan dan kepada gereja. Tidak boleh terpisah ini. Kewajiban rohani tidak menghapuskan kewajiban duniawi. Dan sebaliknya, kewajiban duniawi tidak menghapuskan kewajiban rohani kita. Dan dalam konteks Indonesia, warga gereja harus menjadi warga negara yang baik. Dan boy dohonota tu pemerintah, audang manggarar pajak beda, ai ngah pilih tu gereja. Dan boy, na patut lehonot tu pamarentah ko lehonot do. Ale na patut lehonot tu gereja ko lehonot do. Dan boy dohonot tu perhalado, amang situanami, amang paditanami, tu paku pilih hian tu gereja. Tak kuliah beda alang apa hugarar pajak pemerintah. Ibu dan boy tidak boleh itu. Jadi sesuai dengan porsinya. Allah hadung doh hias ni halak Yahudi. Didok hormati mana tua-tua. Hormatilah orang tua menina. Adus ni halak Yahudi itu Tuhan Yesus ai dang pola be kon hormataku beda natorasu. Ai hepeng naneng tu nasidai ngahu pilih tu bagas joro. Allah ni dang wajib dia menghormati nasida. Salah dui. Itu yang ditegur oleh Yesus. Tradisi Yahudi itu. Jadi molo yang tadinya untuk merawat orang tuanya karena sakit diberikan kepada gereja, kemudian dia lepas tanggung jawab atas orang tuanya, kesehatan orang tuanya. Itu sesuatu yang salah. Marilah kita amam inang berikan apa yang wajib kita berikan kepada Allah.
Dan dalam ayat 21 itu jelas sekali Yesus memberi batasan antara memberi kepada kaisar dengan memberi kepada Allah. Artinya kita tidak boleh memberikan kepada kaisar atau pemerintah apa yang menjadi hak Allah. Dan ini kita wajib mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Allah. Itu hak Allah itu. Tidak boleh kita memberikan seluruh hidup kita kepada pemerintah. Yang patut dipuji, disembah dan dimuliakan itu adalah Tuhan, hak Tuhan. Alani dan ikon pujio, sobao, pasangapo, pemerintah dalam arti kepada Allah ini. Holat tu dibatado, pasangapo, mempersembahkan hidup kita. Jangan menggantungkan hidup dan masa depan kepada pemerintah, tetapi kepada Tuhan lah. Karena itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kita sudah cukuplah untuk tidak bayar atau tidak menunaikan tugas di tengah-tengah pemerintahan kita karena saya sudah aktif di gereja. Jadi kalau kita adalah pegawai, maka kita punya tanggung jawab kepada pimpinan kita dan kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi dua hal ini harus beriringan, sejalan. Atau kita sebagai seorang murid atau mahasiswa, maka kita punya tanggung jawab kepada guru dan lembaga sekolah, dan juga kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak bisa lepas. Mau berprestasi doi bana di sekolah, ikon dipatuduh di bana berprestasi juga dia di gereja dalam hal apa? Gitu. Tang boy holan juara saya di sekolah, alai di gereja tidak begitu nampak apa yang ia tunjukkan. Atau malah sebaliknya, berprestasi di sekolah, tapi terberita narkoba, wah, atau moralnya rusak. Juara 1 di sekolah, tapi tidak pernah ke gereja. Maksudnya kan? Kedua-duanya harus berjalan dengan baik. IP sebaliknya, jangan aktif sekali di gereja, remaja dan napos aktif sekali di gereja, tiap malam di gereja, tapi tinggal kelas di sekolah. IP tongdo, susah dotong kan? Tidak bisa juga. Dua-duanya harus beriringan, bergandengan. Karena kita tidak bisa dilepaskan sebagai warga jemaat dan warga gereja atau warga negara. Kita memiliki satu peran kita yang ganda, tetapi yang melakukannya kita satu untuk itu. Karena itu Amang dan Inang, apa yang menjadi hak Tuhan, mari kita berikan untuk Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Karena itu berikanlah kepada Allah seluruh hidup kita ini, seluruh pelayanan kita, seluruh harta, pekerjaan, wibawa, jabatan kita kepada Allah. Itu juga yang disinggung dalam epistel kita tadi. Apa yang dimiliki oleh Raja Kores itu datangnya dari Allah. Kekayaannya, jabatannya, kerajaannya itu datangnya dari Allah. Itu jelas sekali tadi kita katakan. Dilihat dari nas itu. Sudenai siap jabatan. Karena itu Raja Kores juga mempersembahkan itu untuk Tuhan dengan dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi Tuhan membebaskan orang Israel keluar ke Yerusalem, pulang ke Yerusalem, bahkan memberikan perbekalan orang Israel dan membangun gereja bait suci di Yerusalem. Apa yang menjadi milik Kores dari Allah itu dikembalikannya kepada Tuhan. Jabatannya dikembalikannya kepada Tuhan. Huasona dilehon ibana musik mulak tilibata. Ahapena adung dihitai amang ina, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu persembahkan untuk Tuhan. Berikan untuk Tuhan lewat karya kita, lewat karsa kita, lewat usaha kita, perjuangan kita kepada Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Tarlumbobi, tuaka, dongata, namekne, nasomardiha-diha. Kita harus tunjukkan. Karena mereka itu adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Yang ketiga Amang Inang dan yang terakhir, ayat saya mengambilnya dari ayat terakhir itu ayat 22. Kemudian firman ini mengajak kita berubahlah dan berusahalah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam ayat 22 itu Farisi dan Herodian mereka terheran-heran dengan jawaban Yesus.
Tadinya mereka begitu yakin Yesus ini pasti terjebak, pasti jatuh ini. Rupanya Yesus menjawab dengan hikmatnya, sehingga tak pernah didapat bersalah. Namun anehnya Amang dan Inang, meskipun mereka sudah takjub, terheran-heran, sekalipun mereka kagum, tetapi toh mereka tidak mau berubah, tidak mau bertobat juga, tidak mau mengikut apa yang dikatakan oleh Yesus. Ini anehnya. Di Botonasida doh, Tuhan itu siapa? Macai bisu, macai berhikmat. Tetapi ketika mereka mengakui hikmat Yesus, keajaiban yang dikatakan oleh Yesus, mereka tetap tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Banyak orang yang pada waktu mendengar khotbah atau mendengar firman Tuhan, mereka merasa bahwa firman itu cukup bagus, katanya, cukup indah, hebat, sangat baik, benar, pas sekali bagi hidup saya. Saya cukup terberkati dengan khotbah itu, katanya. Tetapi uniknya, anehnya, dia pun tidak berubah juga, tidak bertobat juga, tetap dalam kehidupan lamanya. Jadi Yesus itu tidak cukup atau tidak boleh hanya dikagumi saja. Kita tidak boleh berhenti hanya terheran-heran melihat Yesus, melihat pengajaran Yesus. Karena itu kita juga janganlah terlalu sering mengharapkan mujizat dari Yesus. Orang Farisi dan Herodian juga seperti itu. Tetapi ketika Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat, toh juga mereka tidak percaya. Mereka tidak pernah mau mengikut Yesus. Mereka menutup dirinya rapat-rapat. Mereka sudah terlanjur benci kepada Yesus. Amang dan Inang, orang Farisi dan Herodian terheran-heran. Tentulah itu karena kebijaksanaan Yesus memberi jawab. Namun anehnya, sudah mengerti, sudah clear semua jawab pertanyaan itu, sudah dijawab dengan begitu indah dan bisa mereka terima dengan akal sehat, tetapi toh tidak mau menerima, bahkan masih terus pada pikiran sendiri, keinginan sendiri, toh tidak mau membaharui diri untuk lebih baik lagi. Karena itu pesan ini penting bagi kita Amang dan Inang. Dimanapun kita mendengarkan khotbah, ketika kita merasa diberkati oleh khotbah itu, marilah kita juga membaharui diri. Jika kita merasa diberkati oleh khotbah, marilah kita sama-sama berubah ke arah kehendak Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri semuanya Tuhan pemberian-Mu atas hidup kami. Kehidupan kami boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh memasuki rumah-Mu yang kudus ini. Itu karena pemberian Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, apapun yang Tuhan berikan kepada kami, apapun yang kami miliki, harus kami persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Berkenanlah Tuhan Engkau memasuki relung hati kami, sehingga kami semakin memahami ajaran-Mu, khotbah-khotbah-Mu lewat kesaksian Alkitab, supaya kami dibaharui, tidak hanya terheran-heran, takjub dan terkagum-kagum dengan perbuatan-Mu yang ajaib dan karya-Mu yang cukup memberkati kami. Tapi baiklah kami menundukkan hati, mengenal Tuhan lebih dekat lagi, dan lebih dalam lagi, sehingga kami merasakan hubungan yang sangat intim dengan Yesus, dengan Tuhan, supaya kami dibaharui oleh kehidupan. Bapa di sorga, berkati kami untuk melakukan peran ganda kami sebagai warga gereja dan juga warga masyarakat, sehingga kami tidak memilah, memisahkannya, tetapi kami memadukannya lewat integritas hidup kami, sehingga sebagai warga gereja yang baik, kami juga menjadi warga negara yang baik. Bapa di sorga, bantu kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Berkati Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang rindu akan sapaan firman Tuhan dan rindu berkat-Mu, sehingga mereka pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dengarlah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak dan Ibu, mari kita menyampaikan persembahan kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 197 ayat 1 dan seterusnya.